Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Hema Melani Robdonia dengan NRP 1840100312. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengawasan perilaku, materi penghargaan. Sistem penghargaan atau reward dan insentif merupakan perwujudan dari niat kuat untuk bisa mempengaruhi budaya organisasi, berfokus pada pekerjaan dengan prioritas tinggi, dan memotivasi individu dan kinerja individu ke tingkat yang lebih tinggi. Karena budaya banyak berurusan dengan bagaimana mempengaruhi keyakinan, perilaku, dan sikap orang-orang dalam organisasi, sistem penghargaan dengan memberikan spesifikasi siapa yang mendapatkan penghargaan dan mengapa adalah suatu motivator dan kontrol mekanisme yang efektif. Kemudian bagaimana sih caranya agar bisa kita memotivasi bawahan? Anggota dalam organisasi bertindak secara rasional, masing-masing termotivasi oleh apa yang menjadi tujuannya masing-masing. Namun, hasil penjumlahan perilaku dalam organisasi masing-masing individu dalam organisasi tidak selalu memberikan hasil yang paling tidak bagi organisasi. Dengan kata lain, rasionalitas masing-masing individu bukan jaminan terbentuknya rasionalitas organisasi. Masalah muncul ketika budaya yang bertentangan berkembang dan menyebarkan nilai yang berbeda dengan pola budaya yang dominan. Hal ini bisa menyebabkan kohesivitas budaya menjadi berkurang. Informasi yang penting menumpuk dan tidak disebarkan, akibatnya akan menjadi individu bekerja dengan tujuan yang bertentangan, dan mereka mungkin akan kehilangan arah dalam mewujudkan tujuan dan sasarannya. Masalah-masalah seperti itu sangat biasa terjadi dalam organisasi, misalnya masalah antar individu pemasaran dan operasi. Kemudian ada bagaimana sih menciptakan program penghargaan dan insentif yang efektif. Agar bisa efektif, maka sistem penghargaan dan insentif harus bisa menekankan pada nilai dasar dan mempertahankan pada keterpaduan dan komitmen pada tujuan dan sasaran yang tidak berbeda dengan keseluruhan misi dan tujuan organisasi. Penghargaan dan insentif efeknya akan memberikan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuannya yang jelas, mudah dimengerti dan bisa diterima secara luas. Kemudian yang kedua ada penghargaan berhubungan langsung dengan kinerja dan perilaku yang diinginkan. Kemudian yang ketiga ada pengukuran kinerja secara jelas dan dapat dilihat. Kemudian yang keempat umpan balik cepat, jelas dan tidak meragukan. Kemudian sistem kompensasi adil dan pantas. Kemudian ada struktur fleksibilitas atau bisa beradaptasi dengan perubahan. Kemudian ada batas dan hambatan organisasi. Batas dan hambatan organisasi apabila digunakan dengan baik bisa memberikan banyak tujuan yang berguna bagi organisasi, termasuk yang pertama berfokus pada usaha individu dan prioritas organisasi. Yang kedua ada memberikan tujuan jangka pendek dan rencana kegiatan yang akan diusahakan. Yang ketiga ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kemudian ada meminimalkan perilaku yang tidak diperbolehkan dan tidak etis. Yang pertama tadi ada berfokus pada usaha individu dan prioritas organisasi. Hambatan dan batas organisasi memainkan peranan penting dalam memfokuskan prioritas strategik perusahaan. Mungkin batasan strategik yang paling dikenal dalam industri di Amerika Serikat adalah batasan strategik Jack Welch atau mantan CEO General Electric. Jack Welch menginginkan semua bisnisnya yang terdapat pada portofolio perusahaan bisa menjadi nomor 1 atau nomor 2 dalam industrinya masing-masing. Kemudian tadi yang kedua ada memberikan tujuan jangka pendek dan rencana kegiatan yang akan diusahakan. Tujuan jangka pendek dan rencana aksi merupakan perwujudan batasan yang membantu dalam mengalokasikan sumber daya pada tataran yang optimal dan menyalurkan usaha karyawan dalam setiap tingkatan dalam organisasi. Agar bisa efektif,
Tujuan jangka pendek mempunyai beberapa atribut. Tujuan jangka pendek harus yang pertama spesifik dan bisa diatur, yang bisa diukur. Kemudian yang kedua ada mempunyai batasan waktu yang spesifik dalam usaha pencapaian. Yang ketiga dapat dicapai dan cukup menantang untuk bisa memotivasi manajer menyelesaikannya. Kemudian tadi yang ketiga ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Pengendalian berdasarkan aturan main adalah yang paling tepat bagi organisasi dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu lingkungan yang stabil dan dapat diprediksi. Kemudian ada karyawan tidak mempunyai keahlian dan dapat dipertukarkan. Kemudian ada konsistensi dalam produk dan jasa penting. Kemudian ada risiko penyalahgunaan jabatan sangat tinggi, dan pengendalian juga harus diimplementasikan untuk berjaga-jaga dari tindakan yang tidak diperbolehkan. Kemudian yang keempat tadi ada meminimalkan perilaku yang tidak diperbolehkan dan tidak etis. Etika adalah norma masyarakat, organisasi profesi, kelompok, atau individu. Perilaku yang beretika adalah perilaku yang mengikuti norma. Etika menjadi penting ketika persoalan menjadi tidak jelas. Seringkali yang terjadi adalah perusahaan mengalami dilema etika, yaitu situasi yang mendatangkan konflik antara kinerja keuangan perusahaan dan kinerja sosialnya. Kemudian selanjutnya ada perkembangan dari batasan penghargaan dan budaya. Dalam kebanyakan lingkungan, organisasi perlu menyediakan suatu sistem penghargaan dan insentif, digabung dengan budaya yang kuat sehingga hambatan dapat diinternalisasi. Hal ini bisa mengurangi kebutuhan akan pengendalian eksternal seperti aturan dan kebijakan yang dapat dicapai dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu memperkerjakan orang yang tepat, yang telah mempunyai nilai dominan yang diinginkan perusahaan dan konsisten dengan nilai-nilai tersebut. Kemudian yang kedua ada memberikan pelatihan dan melakukan indoktrinasi. Yang ketiga ada pentingnya panutan dalam pihak manajemen. Yang keempat ada sistem penghargaan harus sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan. Perusahaan harus mematuhi standar etika dan moral, serta berpartisipasi dalam filantropi perusahaan agar bertanggung jawab secara sosial. Perusahaan harus belajar untuk menanggapi permintaan stakeholder. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.